Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajar hari Selasa 27 Februari 2024 bertepatan dengan malam atau hari ke-15 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dawabitul Jarhi wa Ta'dil. Dan kita masih di dalam permasalahan ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, kaidah yang berhubungan dengan qalal muallif arwatul ladzina akhraja lahum asy-syaikhan au ahaduhuma ala qismain. Maka tentang pengetahuan rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di kedua sahihnya, atau yang berkesendirian Imam Al-Bukhari ataupun Muslim di dalam sahihnya. Maka ketahuilah bahwa kitab Al-Bukhari, kemudian muridnya kitab Sahih Muslim, keduanya oleh Allah dijadikan hujjah bagi kaum muslimin setelah Al-Quran. Maka Allah menjadikan Imam Al-Bukhari dengan taufiknya, dia mengumpulkan hadis-hadis yang disyaratkan sahih di zaman ulama terdahulu. Maka kitabnya diakui oleh para ulama ahli jarhi wa ta'dil di zamannya, mulai dari gurunya Ali ibn al-Madini dan juga murid-muridnya seperti dua Imam Ar-Razian ahli jarhi wa ta'dil, dan dari gurunya Yahya ibn Ma'in dan Imam Ahmad, dan seterusnya. Maka kitab As-Sahih Al-Bukhari kemudian diikuti oleh muridnya Muslim Ibnul Hajjaj. Dua kitab ini jika terkumpul pada dua sahih, di satu hadis berkumpul pada dua sahih ini, maka dia kedudukannya sangat kuat setelah Al-Quran. Maka sekarang permasalahannya bagaimana keadaan rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya atau Imam Muslim. Apakah mempunyai keutamaan? Apakah mempunyai kelebihan? Maka ini yang akan kita bahas sekarang. Berkata penulis rahimahullah bahwa rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di kedua sahihnya ataupun pada sahih Al-Bukhari berkesendirian itu ala qismain, terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, dari keduanya itu yang pertama, man ihtajja bihi fil usul, yang mana Imam Al-Bukhari beserta muridnya Imam Muslim memasukkan rawi ini pada usul. Ma maknal usul? Pada hadis yang tidak butuh mutabaah dan butuh syawahid, tidak. Maka di sini rawi-rawi yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari tentunya para a'immah. Seperti misalnya Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj di kalangan itba'at tabi'in, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, dan misalnya di tabaqah ini juga Laits Ibnu Sa'ad, dan misalnya juga Su'aib Ibnu Abi Hamzah, dan misalnya juga Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi, dan misalnya juga Al-Auza'i Asy-Syami. Maka ini contoh di tabaqah yang ketujuh dari kibar
itba'at tabi'in. Kemudian turun di bawahnya di tabaqah yang ke-8 misalnya Hamad ibnu Zaid imam. Maka Imam Al-Bukhari memasukkannya sebagai usul atau umdah. Dan begitupun Abdullah ibnul Mubarak, dan begitupun Abdullah ibnu Wahab. Maka ini di tabaqah yang ke-8 misalnya. Dan di tabaqah yang ke-9 Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan juga Imam Asy-Syafi'i. Dan begitupun setelah itu dari tabaqah yang ke-10 guru besarnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ahmad ibnu Hanbal, Musaddad ibnu Musarhad, Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi', Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Maka di sini contoh dari imam-imam besar yang dijadikan oleh Imam Al-Bukhari sebagai landasan. Dan begitupun di tabaqat yang di atasnya. Misalnya di tabaqah yang ke-6 dimasukkan misalnya Ibnu Juraij, dan di tabaqah yang ke-5 Sulaiman ibnul Mihran Al-A'mash, dan di tabaqah yang ke-4 seperti Qatadah ibnu Di'amah, Imam Az-Zuhri, dan di tabaqah yang ke-3 seperti Muhammad ibnu Sirin, Thabit Al-Bunani, dan juga Al-Hasan Al-Basri. Dan kemudian setelah itu tabaqah as-sahabah tidak butuh dipertanyakan. Maka ini contoh-contoh dari rawi-rawi di Sahih Al-Bukhari yang mana dia disimpan di usul. Maknanya bagaimana di usul? Imam Al-Bukhari membutuhkan kepada rawi ini. Tidak disebutkan di dalam rawi kepada permasalahan syawahid dan mutaba'ah. Maka ini yang diinginkan dari jenis yang pertama. Wasani, jenis yang kedua dari para rawi, man kharraja lahu mutaba'ah wastishhadan wa ibaron. Di sini Imam Al-Bukhari memasukkan di sahihnya, namun tidak seperti Al-Imam Al-Bukhari butuh kepada riwayat Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, atau Syu'bah, atau Az-Zuhri, atau Qatadah. Maka di bagian yang kedua ini, rawi-rawi ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari tetapi bukan menjadi umdah, bukan menjadi asal. Maka bagaimana keadaan rawi-rawinya? Sebelum kita baca, rawi-rawinya ada yang saduq hasanul hadis, ada yang bahkan dhaif, dijarah oleh para ulama, dan jarahnya ada yang benar dan ada yang marjuh. Itu nanti ditahqiq oleh Imam Al-Bukhari sendiri, seperti nanti akan kita berikan contoh. Maka dari jenis yang kedua yang Al-Bukhari tidak butuh kepadanya, namun hanya sekedar mengambil jamak turuk. Imam Al-Bukhari tahu kalau dia kedudukannya dhaif ataupun hasanul hadis, maka dimasukkan kepada Sahih Al-Bukhari makrunan, digandengkan dengan rawi-rawi yang thiqah yang lainnya. Maka oleh sebab itu berkata penulis, fal qismul awal, maka di dalam permasalahan ini terbagi menjadi dua. Gurunya Imam Al-Bukhari ataupun rawi-rawi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mulai yang pertama, Al-Bukhari butuh kepadanya, dan yang kedua dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ataupun Muslim sebagai mutaba'ah untuk menguatkan riwayat. Dan ini kebanyakan seperti riwayat-riwayat rawi yang saduq ataupun dhaif, kemudian datang riwayat yang lain dengan tahwilus sanad, atau kalau tidak disebutkan di kitab tauhid sanadnya dhaif, kemudian di kitab yang lain misalnya kitab fikih, dari kitab shalah ataupun yang lainnya, jalan yang lain yang menguatkan. Fal qismul awal alladhi akhraja lahum ala sabilil ihtijaj ala qismain. Dan
dari perkara yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di jenis yang pertama yang Al-Bukhari membutuhkan rawi-rawi ini seperti tadi Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Ahmad ibnu Hanbal, Qatadah ibnu Di'amah, Imam Az-Zuhri dan yang lainnya. Pertama sifatnya itu man lam yutakallam fihi bijarhin fadaka thiqah hadithuhu qawi wa in lam yanusu ahadun ala tawthiqihi haitsu iktasaba at-tawthiq ad-dhamani min ikhraj asy-syaikhain aw ahadihima lahu ala wajhil ihtijaj wa huma qad iltazama bis-sihhah wa syarat rawi as-sahih al-adalah wa tamamud dhabt. Maka yang pertama yang Al-Bukhari membutuhkan kepadanya, maka sifatnya dia rawi yang tidak dijarah sama sekali. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Hamad Ibnu Zaid, Hamad Ibnu Usamah, Abu Usamah, Waddah Al-Yaskuri dan yang lainnya. Maka di sini dia dalam keadaan kuat sekali periwayatannya. Imam Al-Bukhari butuh kepada rawi ini. Wa in lam yanus ahadun ala tawthiqihi, atau ada rawi yang tidak ditautsik ataupun sedikit yang mentautsik, yang penting tidak ada yang menjarah, maka ini pun bisa dimasukkan kepada keutamaan Imam Al-Bukhari membutuhkan rawi ini, sehingga rawi ini bisa menjadi terangkat derajatnya dengan dimasukkan kepada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan begitupun yang kedua, mantukul lima fihi bil jarh falahu halatan, atau dari para rawi itu ada yang dicela oleh para ulama. Maka dalam permasalahan ini ada dua perkara. Taratan yakunu al-kalam fihi ta'annutan wal jumhur ala tawthiqihi fahada hadithuhu qawiyyun aidha. Maka jenis yang kedua bisa jadi tidak semuanya sepakat mentautsik. Seperti imam-imam yang agung, Imam Ahmad, Imam Yahya ibnu Ma'in, Imam Malik ibnu Anas, Imam Qatadah dan yang lainnya, itu semua jelas dia ditautsik. Namun ada juga yang Imam Al-Bukhari butuh kepada rawi ini dan dia dalam keadaan kalam, ada ulama mendhaifkannya. Namun yang rajih bahwa itu hanya ucapan mutasyaddidin. Maksudnya yang rajih bagi Imam Al-Bukhari bahwa dia rawi yang thiqah, maka dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Dan yang kedua, wa taratan yakunu al-kalam fi talyinihi wa hifdhihi lahu i'tibar fahada la yanhattu hadithahu an martabatil hasan lidzatih. Maka begitupun ada rawi yang memang ada jarh, namun ditautsik juga oleh para ulama. Dan di sini dia akan menjadi rawi yang saduq, hasanul hadis, dan dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena yang diinginkan sahih oleh Imam Al-Bukhari masuk juga hadisun hasan. Maka rawi-rawi yang pas-pasan pun masuk kepada periwayatan hadis yang dimasukkan kepada Jami'us Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka jangan disangka bahwa Imam Al-Bukhari hanya mensyaratkan hadis-hadis yang sahih, maknanya tidak ada hadis yang hasan, tidak. Maka banyak dari riwayat hadis di Sahih Al-Bukhari yang hasan lidatih, karena disebutkan oleh Imam Al-Iraqi di dalam Taqid wal Idah bahwa para salaf ahlul hadis menjadikan hadis hasan mundarijun tahta sahih, bahwa dia itu adalah
di bawah dari hadis yang sahih. Maka ini dari permasalahan rawi-rawi yang memang ada jarahnya, sehingga ditausik oleh para ulama dan ada jarahnya. Maka dia turun dari derajat sahih menjadi hasan. Itu ada. Wa yudahu dzalika qaul al-Hafidz Ibnu Hajar yang bagi an yuzadu fi ta'rif bis sahih fayuqal huwal hadits alladhi yattasil isnadahu binaqlil adil at-tam ad-dabt au al-qasir anhu ida tadada an mithlihi ila muntahahu wala yakunu syadan wala muallala wa inna ma qultu dzalika li annani i'tabartu katsiran min ahadits as-sahihain fawajadtuha la yatimul hukum 'alaiha bisihhah illa bidzalika. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar di saat memberikan definisi dari hadis yang sahih, kemudian hadis yang hasan, baik hasan lidati atau hasan lighairi, maka disebutkan dari syarat sihahnya harus bersambung dan hafalannya hafalan imam atau hafalannya al-qasir anhu, maknanya turun dari hafalan rawi yang thiqah, maknanya rawi yang hasan. Kemudian berkata wa inna ma qultu dzalika, maka aku sebutkan yang demikian kenapa? Karena jika aku periksa semua rawi-rawi di Sahih Al-Bukhari, mulai dari guru Imam Al-Bukhari sampai kepada sahabat, maka kami dapati tidak semuanya hukumnya sahih. Bisa jadi hukumnya hasan atau bisa jadi dhaif sanadnya, namun diriwayatkan dengan riwayat yang lain bisa menjadi hasan li ghairi. Maka itulah keadaan hakikat dari Sahih Al-Bukhari. Maka inilah pengetahuan tentang permasalahan rawi yang ada di Sahih Al-Bukhari. Maka begitupun yang antum pelajari dengan kami dari kitab-kitab yang kami tulis seperti Al-Akhbar As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang bekam atau tentang yang telah kita pelajari sembelihan dan juga puasa Ramadan dan yang lainnya, antum dapati ada yang sanadnya dhaif, namun dhaif dengan dhaif yang lain naik kepada derajat hasan, atau ada yang hasan lidati, maka tidak menjadi masalah. Dan begitupun Syekh kami Muqbil di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, dan begitupun di kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, dan di kitab-kitab yang lainnya. Maka Syekh kami Muqbil memasukkan hadis yang dhaif, kemudian datang jalan yang lain menjadi hasan li ghairi atau hasan li dzatih dimasukkan, karena hasan termasuk dari hadis yang sahih dari segi amalan diamalkan.